Aku, Dedi Kurniawan, adalah seorang pemuda biasa yang kini bekerja sebagai asisten di sebuah salon kecil di pinggiran Jakarta. Tapi, cerita ini dimulai jauh sebelum aku menjadi seperti sekarang, tepatnya saat aku masih duduk di kelas 2 SD. Waktu itu, aku adalah anak yang sangat nakal. Aku selalu merasa bisa melakukan apa saja, dengan kepercayaan diri yang aneh untuk anak seusiaku. Ibuku sering kewalahan mengurusku, apalagi karena aku suka membuat ulah di rumah. Hari itu adalah hari Sabtu, dan seperti biasa, aku bermain di rumah sementara ibuku sibuk mencuci pakaian di belakang. Aku menemukan gunting di meja makan dan mulai iseng memotong apa saja yang ada di depanku. Kertas koran, kertas origami, sampai bungkus permen. Tapi, saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat bayanganku sendiri dan tiba-tiba teringat pemain sepak bola favoritku yang sering kulihat di televisi. Rambutnya keren, pendek di samping dan sedikit panjang di atas, dengan gaya yang bikin dia terlihat gagah. Aku berpikir, aku pasti bisa bikin rambutku kayak gitu. Aku kan hebat. Tanpa pikir panjang, aku mengambil majalah yang ada potongan gambar pemain itu dan mulai memotong rambutku sendiri. Aku asal gunting tanpa takut, dengan keyakinan penuh bahwa aku bisa melakukannya. Tapi, begitu ibuku melihat apa yang kulakukan, dia langsung panik. "Dedi, apa yang kamu lakukan?" teriaknya sambil merebut gunting dari tanganku. Tapi sudah terlambat. Rambutku sudah jadi berantakan, pendek di satu sisi, panjang di sisi lain, dengan potongan yang miring dan acak-acakan. Ibuku memegang kepalanya, bingung harus berbuat apa. "Ya Tuhan, ini gimana mau ke sekolah Senin besok?" gumamnya. Aku sendiri masih pede. Aku merasa rambutku tidak jelek-jelek amat. Tapi, begitu ayahku pulang dari kerja dan melihat kepalaku, dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Dedi, ini rambut apa sih? Kayak ayam yang habis dicabut bulu," ucapnya sambil memegang perut. Ucapan itu langsung membuatku malu. Aku yang tadinya merasa keren tiba-tiba merasa kecil. Aku lari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Aku mendengar ibuku memarahi ayah di luar, "Mas, jangan ketawain anak. Dia jadi malu, loh." Tapi di dalam hati, aku cuma bisa mikir, Senin besok aku mau ke sekolah pakai apa? Teman-teman pasti bakal ngetawain aku. Saat aku masih menangis di kamar, aku mendengar ketukan pelan di pintu. "Dedi, ini ayah." "Maaf ya tadi," ayah ketawa. "Buka pintunya, yuk," ucap ayah dengan nada lembut. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya membuka pintu. Ayah tersenyum, "Besok ayah ajak ke tempat teman ayah, ya. Dia punya salon, namanya Pak Slamet. Dia pasti bisa bikin rambutmu bagus lagi. Abis itu kita makan bareng, gimana?" Aku mengangguk pelan, meskipun masih sedih. Ayah mengacak rambutku yang berantakan itu, "Percaya sama ayah, ya. Pasti beres." Keesokan harinya, ayah membawaku ke salon Pak Slamet. Itu adalah kali pertama aku masuk ke salon. Biasanya, ibu yang memotong rambutku di rumah, atau kadang ayah membawaku ke tukang cukur biasa di pasar. Salon Pak Slamet terlihat modern untuk ukuran kota kecil kami. Ada cermin besar, kursi-kursi empuk, dan bau harum dari produk perawatan rambut. Aku langsung merasa grogi. Pak Slamet, seorang pria tinggi dengan senyum ramah, menyapaku, "Wah, ini Dedi, ya? Udah gede aja. Dulu terakhir ketemu pas kamu masih bayi, loh." Aku cuma bisa mengangguk, masih malu dengan rambutku yang berantakan. Pak Slamet mengajakku duduk di kursi potong rambut. Aku kaku sekali, tidak berani mengangkat wajahku dari lantai. Tapi, Pak Slamet sangat baik. Dia mulai mengobrol denganku. "Dedi sekolah di mana? Suka main apa? Oh, suka bola, ya? Pemain favoritmu siapa?" Aku menyebut nama pemain favoritku, dan Pak Slamet tersenyum. "Wah, sama dong. Aku juga suka dia. Jangan-jangan, kamu mau bikin rambutmu kayak dia, ya?" Aku mengangguk pelan, wajahku memerah karena malu. Pak Slamet tertawa, "Dulu pas seumuran kamu, aku juga pernah potong rambut sendiri, loh. Aku pikir bisa bikin gaya keren, ternyata malah jadi botak." Ibuku marah besar, dan aku cuma bisa ke tukang cukur di pasar, dipotong cepat. "Tapi tenang, aku nggak bakal bikin kamu botak, kok. Kita bikin rambutmu keren, ya?" Ucapan itu membuatku sedikit rileks. Aku bahkan ikut tertawa mendengar ceritanya.
Pak Slamet mulai memotong rambutku dengan hati-hati, sambil terus mengobrol agar aku tidak grogi. Setelah selesai, dia mencuci rambutku dan mengeringkannya dengan pengering rambut. Saat aku melihat cermin, aku terkejut. Rambutku benar-benar berubah. Sekarang rambutku rapi, dengan gaya yang mirip seperti pemain sepak bola favoritku. Aku tersenyum lebar, Pak Slamet hebat banget. Aku bisa ke sekolah besok. Makasih, Pak. Pak Slamet tersenyum, seneng dengarnya kamu bilang gitu, Dedi. Aku jadi semangat kerja lagi. Kapan-kapan main ke sini lagi, ya? Pengalaman itu mengubah hidupku. Aku mulai mengagumi profesi penata rambut. Aku suka melihat bagaimana Pak Slamet bisa membuat orang tersenyum hanya dengan memotong rambut. Sejak saat itu, aku bercita-cita menjadi penata rambut. Setelah lulus SMA, aku masuk sekolah tata rias, dan akhirnya diterima bekerja sebagai asisten di salon Mas Yudi, seorang penata rambut terkenal di kota kami. Mas Yudi adalah idola di kalangan penata rambut. Dia dikenal sebagai sosok karismatik yang selalu ramah dan penuh semangat. Aku sudah lama ingin bekerja dengannya, dan akhirnya mimpiku terwujud. Salon Mas Yudi adalah tempat yang selalu ramai. Meskipun baru pindah ke lokasi ini beberapa tahun lalu, salon ini sudah menjadi favorit warga sekitar. Mas Yudi adalah penata rambut yang luar biasa. Dia bisa membuat siapa saja merasa percaya diri dengan potongan rambutnya. Aku sering mengunjungi salon ini sebagai pelanggan saat masih sekolah, dan aku selalu bilang pada Mas Yudi, Mas, kalau aku lulus, aku mau kerja di sini, ya? Mas Yudi selalu tersenyum, wah, Dedi ini, kamu satu-satunya yang bilang gitu terus tiap datang. Saat wawancara kerja, aku sangat grogi. Mas Yudi hanya bertanya satu hal, Dedi, kamu mau jadi penata rambut seperti apa? Aku menjawab dengan tulus, aku mau jadi penata rambut yang bisa bikin orang senyum, Mas. Mas Yudi tersenyum lebar, itu sederhana, tapi susah, loh. Tapi aku yakin, kamu bisa jadi penata rambut yang hebat. Selamat, kamu diterima. Aku tidak menyangka bisa diterima begitu cepat. Belakangan, aku tahu bahwa Mas Yudi sudah memilihku sejak lama karena melihat semangatku. Sebagai asisten, aku bekerja keras. Aku membersihkan salon, membantu mencuci rambut pelanggan, dan belajar teknik potong rambut dari senior. Setiap malam setelah salon tutup, aku berlatih memotong rambut bersama senior, kadang Mas Yudi juga ikut mengajar kami. Aku sangat menikmati hari-hariku, meskipun aku belum pernah memotong rambut pelanggan sungguhan. Aku masih asisten, dan tugasku lebih banyak di belakang layar. Suatu malam, aku dan Mas Yudi berencana makan malam bersama setelah salon tutup. Awalnya, kami akan pergi bersama salah satu senior, tapi senior itu tiba-tiba berhalangan, jadi tinggal aku dan Mas Yudi. Saat aku sedang menyapu lantai, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng pintu salon. Aku kaget, salon sudah tutup, dan jam sudah menunjukkan pukul 19.30. Aku menghentikan sapuanku dan berkata, maaf, Mbak Mas, kami sudah tutup. Tapi, saat aku menoleh ke pintu, aku terkejut. Di sana berdiri seorang gadis kecil, mungkin baru kelas 2 atau 3 SD. Rambutnya sangat kusut, seperti belum disisir selama berhari-hari. Pakaiannya juga kotor, dan dia terlihat sangat lusuh. Gadis itu memandangku dengan mata besar, lalu berkata dengan suara kecil, Kak, aku punya 100 rupiah. Bisa nggak bikin rambutku jadi cantik? Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Aku mendekatinya, loh, kok sendirian? Ibu atau bapakmu mana? Aku memperhatikan gadis itu lebih dekat. Pakaiannya tipis dan kotor, seolah dia tidak dirawat dengan baik. Aku bingung harus berbuat apa. Saat aku masih berpikir, Mas Yudi keluar dari ruang kantor di belakang. Ada apa, Dedi? Tanyanya. Aku berjalan ke arah Mas Yudi dan berbisik, Mas, ada anak kecil tiba-tiba masuk. Dia minta potong rambut, katanya cuma punya 100 rupiah. Dia sendirian, Mas. Gimana, ya? Mas Yudi menoleh ke arah gadis itu, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Aku tidak yakin, tapi sepertinya dia terkejut. Dia berbisik, Alia, aku bingung, Mas kenal dia? Mas Yudi tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata, Dedi, tolong potong rambut anak itu, ya. 100 rupiah juga nggak apa-apa. Setelah itu, dia berbalik dan masuk lagi ke ruang kantor. Aku panik, Mas, tapi aku belum pernah potong rambut pelanggan. Beneran boleh? Mas Yudi,
tanpa menoleh, menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, "Kamu pasti bisa, Dedi. Aku percaya sama kamu." Aku kembali ke gadis kecil itu, masih bingung dengan sikap Mas Yudi. Aku berlutut di depannya agar sejajar dengan matanya. "Halo, nama kakak Dedi. Kamu jadi pelanggan pertama kakak, ya? Boleh, nggak?" Gadis itu tersenyum kecil. "Boleh, kak." "Makasih." Aku mengajaknya duduk di kursi potong rambut. Aku sangat grogi. Ini pertama kalinya aku memotong rambut pelanggan sungguhan. Aku sebenarnya ingin Mas Yudi menemani, tapi melihat sikapnya yang aneh, aku merasa tidak boleh mengganggunya. Aku bertanya pada gadis itu, "Kamu mau rambutnya kayak gimana?" "Oh ya, siapa namamu?" Dia menjawab pelan, "Aku Alia." "Aku mau rambutku cantik, Kak. Biar ibu seneng sama aku, terus pulang ke rumah." Aku sedikit bingung dengan ucapannya, tapi aku tidak bertanya lebih jauh. Aku mengambil majalah anak-anak dan menunjukkan beberapa gaya rambut. "Gimana kalau kayak ini? Rambut pendek sama panjang, biar rapi?" Alia mengangguk, "Iya, Kak." Aku mulai memotong rambutnya dengan hati-hati. Awalnya, Alia menunduk terus, tapi aku mencoba mengajaknya bicara. "Alia sekolah di mana? Suka main apa?" Perlahan, dia mulai mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Aku suka gambar, Kak. Tapi ibu jarang di rumah, jadi aku main sendiri," katanya. Aku tersenyum. "Wah, hebat dong bisa main sendiri. Nanti kalau rambutmu udah cantik, ibu pasti senang, ya." Setelah selesai memotong dan mencuci rambutnya, aku menunjukkan cermin pada Alia. Matanya berbinar-binar, "Kak, aku cantik banget." "Makasih, Kak." Aku tersenyum. "Sama-sama, Alia. Nama Alia juga cantik, ya." "Siapa yang kasih nama?" Ekspresi Alia tiba-tiba berubah sedih. "Ayah yang kasih nama. Tapi ayah sama ibu udah cerai. Ibu bilang aku nggak cantik, makanya ibu nggak pulang-pulang. Aku pikir, kalau aku cantik, ibu bakal pulang." Hatiku seperti tertusuk mendengar ucapan itu. Aku menahan air mata. "Pasti ibu pulang, Alia. Kamu cantik banget, kok." "Makasih ya udah jadi pelanggan pertama kakak." Alia tersenyum lebar dan memberikan Rp100 padaku. "Ini buat kakak." "Makasih, ya." Uang Rp100 itu terasa sangat berat di tanganku. Itu adalah Rp100 paling berharga yang pernah kuterima. AM sudah menunjukkan pukul 20, dan aku tidak mungkin membiarkan Alia pulang sendirian. Aku berjalan ke ruang kantor dan berkata pada Mas Yudi, "Mas, aku mau antar Alia pulang, ya." Gak tega ninggalin dia sendirian. Mas Yudi mengangguk, aku ikut. Aku kaget, Mas Yudi terlihat berbeda. Dia yang biasanya ceria dan ramah kini terlihat murung dan pendiam. Aku tidak bertanya apa-apa, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Alia tinggal tidak jauh dari salon, di sebuah apartemen tua yang sudah lusuh. Kami berjalan mengikuti petunjuk Alia, dan akhirnya sampai di depan pintu apartemen di lantai 1. Pintunya tidak terkunci, dan saat Alia membukanya, lampu di dalam juga tidak menyala. Alia masuk dan menyalakan lampu, tapi aku bisa melihat dari luar bahwa rumah itu sangat berantakan. Ada piring kotor di meja, sampah berserakan, dan suasananya terasa dingin. Aku bertanya, "Alia, ibumu mana?" Alia menjawab dengan polos, "Ibu bilang hari ini nginep di rumah teman. Ibu kasih aku Rp100, bilang aku harus cari makan sendiri." Aku terkejut. "Jadi, Rp100 yang Alia bawa tadi adalah uang makan malamnya?" Aku merasa marah pada ibunya. Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anak sekecil ini sendirian tanpa peduli? Di sampingku, Mas Yudi tiba-tiba gemetar. Dia mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba berteriak, "Ibu macam apa ini? Seenaknya ninggalin anak sendiri." Aku terkejut, tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Mas Yudi tiba-tiba ambruk dan menangis terseduh-seduh. Alia mendekatinya, "Om, kenapa nangis?" "Om sakit, ya?" Dia memeluk kepala Mas Yudi dengan lembut. Mas Yudi memeluk Alia erat, "Alia, Papa akhirnya ketemu kamu." "Maaf, ya, Papa lama banget nggak ketemu kamu." Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Alia juga menangis, "Om." "Papa? Papa Alia?" Mas Yudi mengangguk, "Iya, Papa. Maaf,
Papa nggak bisa ketemu kamu selama ini. Aku berdiri membeku, mencoba memahami situasi ini. Setelah mereka sedikit tenang, Mas Yudi menceritakan semuanya padaku. Mas Yudi ternyata pernah menikah, tapi pernikahannya berakhir dengan perceraian karena mantan istrinya sering berfoya-foya dan berselingkuh. Alia adalah putri mereka, dan seharusnya Mas Yudi mendapatkan hak asuh. Namun, mantan istrinya dan keluarganya bersikeras bahwa anak lebih baik diasuh ibu, sehingga Alia tinggal bersama ibunya. Mas Yudi hanya boleh bertemu Alia 3 kali sebulan, tapi lama-kelamaan, mantan istrinya selalu membuat alasan untuk mencegah pertemuan itu. Nomor teleponnya juga diganti, dan Mas Yudi kehilangan kontak dengan Alia. Dia hanya mendengar kabar bahwa mantan istrinya pindah ke daerah ini, dan itulah alasan Mas Yudi membuka salon di sini, berharap suatu hari bisa bertemu Alia lagi. Saat aku lihat Alia tadi, aku langsung tahu itu dia. Tapi aku takut dia nggak ingat aku, makanya aku minta kamu yang potong rambutnya. Dedi, kata Mas Yudi dengan mata berkaca-kaca. Alia memeluk Mas Yudi, aku sedikit ingat Papa. Aku tahu Papa orang baik. Aku kangen Papa. Mas Yudi tersenyum di tengah tangisnya, Papa juga kangen kamu, Alia. Mas Yudi lalu mengambil tindakan. Dia menghubungi polisi dan pusat perlindungan anak untuk melaporkan kelalaian mantan istrinya. Polisi datang untuk mengecek situasi, dan Mas Yudi juga menghubungi mantan istrinya. Setelah semua selesai, Mas Yudi berkata pada Alia, Alia, malam ini ikut Papa pulang, ya. Papa udah bilang sama ibu. Alia tersenyum lebar, boleh, Pak. Aku bisa melihat kebahagiaan di wajah mereka berdua. Kami bertiga pergi makan malam di warung makan dekat salon. Alia memilih makan ayam geprek, dan dia makan dengan lahap sambil terus tersenyum pada Mas Yudi. Setelah itu, mereka pulang ke rumah Mas Yudi, berjalan sambil bergandengan tangan. Mereka benar-benar terlihat seperti ayah dan anak yang tidak pernah terpisahkan. Beberapa bulan kemudian, Mas Yudi berhasil mendapatkan hak asuh Alia setelah melalui proses hukum yang panjang. Alia kini tinggal bersamanya, dan dia sering datang ke salon setelah sekolah. Dia jadi putri kecil di salon kami, disayangi semua pelanggan dan staf. Setiap kali rambutnya mulai panjang, Alia selalu minta aku yang memotong. Kak Dedi, potongin rambutku, ya. Dia tidak lagi membayar dengan Rp100, tapi selalu memberiku permen sebagai gantinya. Mas Yudi pernah bercanda, Dedi, Alia cuma mau rambutnya dipotong sama kamu. Papanya aja nggak boleh, nih. Aku hanya tertawa, tapi di dalam hati, aku sangat bangga. Tidak lama setelah itu, aku dipromosikan menjadi penata rambut junior, lebih cepat dari biasanya. Mas Yudi bilang, Dedi, aku lihat cara kamu potong rambut Alia. Aku udah lihat ratusan asisten, tapi kamu punya bakat yang luar biasa. Kamu juga bisa bikin pelanggan senyum, itu yang terpenting. Aku nggak salah pilih kamu. Hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku belajar bahwa tindakan kecil, seperti memotong rambut dengan hati, bisa mengubah hidup seseorang, seperti yang kulakukan untuk Alia, dan seperti yang pernah dilakukan Pak Slamet untukku. Aku berjanji akan terus menjadi penata rambut yang bisa membawa senyuman, seperti mimpiku sejak kecil.